Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 662, Istana Iblis Api. Mendengar pertanyaan Luo Xiu, Ying Wucheng tidak terkejut. Bahkan jika Luo Xiu tidak bertanya, dia tetap akan menjelaskannya. Tempat itu disebut kedalaman tanpa akhir, dan di dasar jurang itu terdapat sebuah istana bernama Istana Iblis Api. Konon, disinilah seorang ahli besar dari zaman kuno membunuh seorang iblis api dan kemudian menggunakan tempat ini untuk menyegel dan memperkuat kekuatan iblis api tersebut. Ying Wucheng membagikan apa yang diketahuinya. Guru saya berhasil mencapai dasar kedalaman tanpa akhir, tetapi tidak bisa masuk ke istana iblis api karena ada formasi kuno yang sangat kuat, yang tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan kasar saja. Dia menghela napas dalam-dalam. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh guru saya, dia mencoba menyerang formasi pelindung istana itu secara paksa dan terkena dampaknya. Akibatnya, dia terluka parah dan hampir kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, setelah kita sampai di sana, kalian berdua harus berhati-hati dan tidak mencoba memaksa masuk. Jika terjadi sesuatu, saya tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Apa yang ada di dalam istana iblis api? Tanya Luo Xiu. Rasa penasarannya muncul, mengingat Ying Wucheng dan gurunya selama 2 generasi begitu berhasrat untuk masuk ke sana. Itu saya tidak tahu, kata Ying Wucheng tanpa ragu. Bukan hanya saya, bahkan guru saya juga belum pernah masuk. Jadi, apapun yang ada di dalamnya masih merupakan misteri. Meski tak ada tanda-tanda kebohongan, insting Luo Xiu merasa Ying Wucheng tidak sepenuhnya jujur. Mungkin benar tentang kedalaman tanpa akhir dan istana iblis api, tetapi Ying Wucheng pasti tahu lebih banyak tentang apa yang ada di dalamnya. Dewi Yurong di samping mereka tidak banyak bicara. Dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang ini, dia tampaknya memainkan peran yang kurang signifikan. Di depan adalah kedalaman tanpa akhir. Dipandu oleh Ying Wucheng, mereka bertiga menghabiskan waktu 2 hari untuk mencapai wilayah rendah di bintang waktu. Wilayah ini seperti kawah besar yang tampak tercipta dari benturan objek bulat dengan kekuatan dahsyat, membentang hingga puluhan ribu mil. Di tengah kawah besar itu terdapat sebuah jurang dalam yang penuh kegelapan, dengan angin dingin berhembus. Beberapa orang berkumpul di sekitarnya. Melihat orang-orang di sekitar kedalaman tanpa akhir, Ying Wucheng mengerutkan alis. Saudara Ying, tampaknya informasi yang kamu ketahui bukan hanya milikmu sendiri, kata Luo Xiu sambil meliriknya. Ying Wucheng tersenyum masam. Saya juga tidak tahu, mengingat bintang waktu telah muncul 2 kali. Mungkin ada orang lain yang menemukan rahasia kedalaman tanpa akhir. Saya hanya berharap belum ada yang berhasil masuk ke istana iblis api. Ketiganya terbang mendekat. Para kultivator lain hanya melirik mereka sebentar sebelum kembali memusatkan perhatian pada kegelapan di dasar jurang. Jelas, banyak yang mengetahui kedalaman tanpa akhir. Hanya dari pengamatan Luo Xiu, ada ratusan orang. Dari percakapan mereka, ia juga mendengar istilah istana iblis api. Saudara Ye, tampaknya peluang kita untuk mendapatkan kesempatan ini sangat kecil, kata Ying Wucheng dengan wajah penuh kecemasan melihat kerumunan orang. Luo Xiu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Jika banyak orang yang tahu, maka siapa yang berhasil mendapatkan harta itu tergantung pada kemampuan masing-masing. Luo Xiu tetap percaya diri. Selain itu, Ying Wucheng juga menyebutkan bahwa bukan hanya kekuatan yang dibutuhkan, tetapi juga pengetahuan tentang formasi. Di antara para raja dewa yang memasuki bintang waktu, baik dari segi kekuatan maupun pemahaman formasi, Luo Xiu yakin dirinya adalah yang terbaik. 2. Tiba-tiba, suara bising yang memekakkan telinga terdengar dari dasar kedalaman tanpa akhir, disertai guncangan hebat. Lava dan api memancar deras, hampir menutupi seluruh dasar jurang. Jurang yang gelap berubah menjadi lautan api, lava bergolak, dan gelombang panas menggelegar ke angkasa. Sesaat kemudian, sebuah istana megah muncul samar-samar di antara lautan api dan lava. Di pintu besar istana itu, terdapat lambang iblis api yang menakutkan. Istana iblis api muncul, seseorang berteriak, dan hampir semua orang memandang ke istana megah itu dengan tatapan penuh gairah. Dalam sekejap, lebih dari 10 orang meluncur turun, menggunakan kekuatan mereka untuk menahan lava di sekitar dan dengan cepat mendekati istana iblis api. Namun, tepat saat itu, sebuah penghalang cahaya berwarna merah darah muncul di sekitar istana. Tanpa ragu, belasan raja dewa itu mulai menyerang. Pop, pop, pop. Dalam sekejap, mereka hancur menjadi kabut darah dan lenyap di tengah panasnya lava. Melihat ini, Luo Xiu menyipitkan matanya, mengerti bahwa Ying Wucheng tidak berbohong. Penghalang formasi di istana iblis api sangat luar biasa dan akan membunuh siapapun yang mencoba menyerangnya. Semua hati-hati, formasi istana iblis api tidak bisa diserang secara langsung. Di mana ahli formasi? Ayo, maju dan lihat apakah bisa dipecahkan, seru seorang kultivator yang dikelilingi lebih dari 20 ahli, masing-masing dengan kekuatan raja dewa tingkat menengah ke atas. Tampaknya kelompok ini berasal dari satu kekuatan yang sama. Dari percakapan di sekitar,
Luo Xiu mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga Bu di alam bintang Dewa Langit, sebuah keluarga bela diri yang berada di tingkat Kaisar Dewa. Demi menjelajahi Istana Iblis Api, keluarga Bu dari alam Dewa Langit sepertinya telah melakukan persiapan matang. Ketika pemimpin kelompok tersebut berbicara, dua orang tua berjanggut putih keluar, dikelilingi oleh belasan pengawal, menuju ke arah Istana Iblis Api. Kedua orang tua itu adalah ahli formasi. Satu berada di tahap pertengahan Raja Dewa, dan satu lagi di tahap akhir Raja Dewa. Mereka berhenti di dekat Istana Iblis Api, wajah mereka berubah serius, dan segera membentuk segel formasi, mulai merumuskan cara untuk memecahkan formasi pelindung. Sementara itu, kultivator lainnya juga turun, berhenti beberapa ratus meter dari Istana Iblis Api, karena jika mereka lebih dekat, formasi pelindung Istana Iblis Api akan terpicu. Kali ini, semua orang belajar dari kesalahan dan tak ada yang berani menyerang secara langsung. 10 lebih orang yang tewas di awal tampaknya hanya kebetulan menemukan tempat ini dan tidak mengetahui aturan Istana Iblis Api. Luo Xiu juga mendekat dan mulai menganalisis formasi pelindung Istana Iblis Api menggunakan wawasan dan pengalamannya tentang formasi. Formasi Istana Iblis Api sangatlah rumit, menggabungkan formasi pembunuh dan formasi pertahanan menjadi satu. Formasi ini terlihat seakan terbentuk secara alami tanpa celah. Namun, melalui analisisnya, Luo Xiu menyadari bahwa formasi ini sebenarnya dibuat oleh seseorang. Hanya saja, ahli formasi itu begitu hebat sehingga tidak ada jejak atau celah yang bisa dideteksi, sehingga banyak yang mengira ini adalah formasi ilahi alami. Sungguh luar biasa. Setelah beberapa saat, Luo Xiu menghentikan analisisnya dengan ekspresi terkejut dan gembira. Tentu saja, ia belum bisa menemukan cara untuk memecahkannya karena formasi ini berada di atas tingkat 9. Namun, kesempurnaan dan kekuatan formasi ini justru membuatnya semakin bersemangat, karena ini memberinya tekanan yang mendorongnya untuk meningkatkan pemahaman formasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya keluarga Bu yang membawa ahli formasi, beberapa kekuatan lain dari alam bintang Dewa Langit dan alam bintang Kunlun juga telah mengundang ahli formasi handal untuk membantu mereka membuka Istana Iblis Api. Selain Luo Xiu, ada lebih dari 10 ahli formasi yang menganalisisnya, termasuk 1 atau 2 di tingkat 9, yang mengeluarkan kompas untuk membantu mereka mendeteksi pola formasi. Melihat kompas, Luo Xiu bisa menilai bahwa meskipun mereka adalah ahli formasi tingkat 9, mereka masih berada di tingkat kompas, berbeda dengan dirinya yang sudah mencapai tahap membentuk simbol formasi. Hari-hari berlalu hingga 7 atau 8 hari kemudian, dan Luo Xiu akhirnya membuka matanya setelah berhenti menganalisis. "Bagaimana, Saudara Ye?" tanya Ying Wucheng di sampingnya. Melihat berbagai kekuatan besar yang sudah melakukan persiapan matang, Ying Wucheng sebenarnya tidak terlalu berharap lagi. Meski ia menganggap Luo Xiu sangat handal, ia hanya memperkirakan keahliannya setara dengan ahli formasi tingkat 8. Dibandingkan dengan ahli formasi tingkat 9 dari keluarga Bu, kemampuannya tampak kalah jauh. Sepanjang waktu, Luo Xiu tidak pernah menunjukkan kemampuan formasi aslinya. Kompas formasi tingkat 8 yang pernah ia jual di Kota Naga Biru juga adalah buatan lamanya sebelum ia naik ke tingkat 9. Menanggapi pertanyaan Ying Wucheng, Luo Xiu hanya tersenyum tenang dan mengangguk, sudah siap. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Luo Xiu melangkah maju. "Apa?" Ying Wucheng tertegun. Para ahli formasi lainnya, termasuk 2 orang di tingkat 9, belum menunjukkan kemajuan, dan Luo Xiu tampaknya sudah menemukan solusinya. Tidak mengherankan jika Ying Wucheng merasa terkejut dan tidak percaya, mengingat bahaya besar di Istana Iblis Api. Jika formasi pelindungnya terpicu tanpa rencana yang matang, bahkan kekuatan di bawah Kaisar Dewa mungkin tidak akan bisa bertahan. Kakak Ying, Dewi Yurong di sampingnya juga tampak ragu dan bimbang. Jika mereka maju sekarang, dan Luo Xiu gagal memecahkan formasinya, ketiganya mungkin akan mati atau terluka parah oleh formasi Istana Iblis Api. Saat mereka berdua ragu, Luo Xiu sudah bergerak semakin dekat. Tindakannya menarik perhatian para kultivator lainnya di sekitar. Siapa orang ini? Formasi pelindung Istana Iblis Api berada di atas tingkat 9. Apa dia berniat bunuh diri? Haha, selalu ada orang yang menganggap dirinya lebih pintar dan kuat. Jika dia mati, dia pantas mendapatkannya. Tidak ada yang percaya bahwa Luo Xiu bisa memecahkan formasi Istana Iblis Api, karena 2 ahli formasi tingkat 9 sudah menyatakan bahwa formasi di sini terlalu rumit. Karena bintang waktu hanya bisa dimasuki oleh mereka di bawah tingkat Kaisar Dewa, mustahil ada ahli formasi tingkat Kaisar yang hadir. Tingkat 9 adalah yang tertinggi yang ada di sini. Luo Xiu tampak melangkah dengan santai dan pelan, tetapi setiap langkahnya selaras dengan hukum ruang. Dengan cepat, ia mendekati Istana Iblis Api. Namun, saat itulah formasi pelindung Istana Iblis Api terpicu. Cahaya merah darah melingkupi istana, mengeluarkan aura pembunuh yang mengerikan, membuat para kultivator yang berada ratusan meter jauhnya merasa gentar. 10 lebih ahli formasi yang sedang berkonsentrasi juga tersentak dan membuka mata. Dia pasti akan mati. Bagi mereka yang menyaksikan, begitu formasi Istana Iblis Api terpicu, orang ini pasti akan mati atau terluka parah. Dalam situasi seperti ini, jika ia terluka parah, itu berarti kematian karena banyak orang di sini yang terkenal ahli dalam membunuh dan merebut harta orang lain. Bersambung.